Oke, apa kabar adik-adik? Semoga baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Ini kebetulan soalnya adalah mistar. Mistar atau penggaris. Nah, di sini ada pensil. Pensil. Nah, kalau misalkan belum ada soalnya, silahkan download dulu. Download di mana downloadnya? Di deskripsi video. Nah, di deskripsi sudah ada abang lampirkan via Google Drive, silahkan di download di bawah. Nah, cara membahas ini konsepnya gini, sederhana aja. Kalau misalkan cara cepatnya, abaikan ini dulu. Kalau misalkan ini semua sama, ini abaikan. Ini abaikan, 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 abaikan. Nah, sekarang kita main yang namanya aturan angka penting. Jadi kita main aturan angka penting. Aturan angka penting di sini bukan berarti ada angka yang tak penting. Nah, di sini kita main aturan angka yang mengakibatkan benda itu memiliki nilai yang signifikan. Itu angka penting ya. Angka yang memiliki nilai, angka yang membuat angka itu memiliki nilai. Nah, kalau misalkan di sini set, cara jawabnya gini aja. Set, 1 ke 2 itu adalah 1. Ya kan? 1 ke 2 adalah 1. Sekarang sisanya dulu. Ini udah jelas 0,5. Yang di sini itu juga 0,5. 0,5. Di sini dia sampai sini nih. Ini juga berarti di sini 0,2. 0,2, di sini juga 0,2. Maka 2,4 atau 24. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1 ditambah 0,5 tambah 0,5 ditambah 0,2 tambah 0,2, atau langsung aja hitung cepat 24. Ini berapa nih? 2,4. Tapi kalau kita pakai aturan angka penting maka X nya sama dengan 24 gitu. Oke, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih sama. Ini masih berbicara dengan yang namanya mistar atau penggaris. Ya, yang di bawah ini dia bukan pensil, tapi adalah benda. Ya kan? Nah, coba kita menjawab karena ini sama semua, sentimeter, 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 sentimeter. Jadi abaikan aja satuan sentimeter, kita masuk ke aturan angka pentingnya saja. Coba 21 ke 22, ini sudah jelas berapa? 1 gitu. Ada lebihnya? Ada. Ini lebihnya di sini kurang lebih. Ini kalau lebihnya di sini. Nah, maka jawabannya adalah 1, di sini 3, di sini 1, maka 1 ditambah 0,1 ditambah 0,3 atau sama dengan 1,4. Oke, maka jawabannya adalah 1,4. Sangat simpel. Nah, di sini harus diperhatikan, hati-hati dalam menggunakan angka penting. Hati-hati jika option jawaban mirip. Nah, contohnya mirip tuh gini. Jadi kalau misalkan opsi jawabannya itu misalkan A 1,4, B 0,4, C 0,14 atau D 1,40. Nah, hati-hati walaupun di sini sama-sama sentimeter, 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 sentimeter. Kita harus menyamakan secara ini, kita ikuti aturan penggarisnya. Jadi kalau ini kan sentimeter kan, maka tetap sentimeter. Ingat yang namanya anak garis-garis ini dia 0, dia 0, bla 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 gitu. Oke. Nah, di soal nomor 3 ini, ini bukan mistar walaupun bentuknya sama-sama, tapi ini adalah bentuk gambarnya apa? Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Nah, di mikrometer sekrup ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Dalam mikrometer sekrup, jadi gini ya, dalam mikrometer sekrup dan jangka sorong, jadi jangka sorong. Nah, cara penjumlahannya itu, cara perhitungannya itu sama.
Jadi gini, skala utama ditambah skala nonius. Jadi ditambah skala nonius. Itulah hasilnya. Set, itu dijumlahkan. Jadi biasanya kalau misalkan ketelitian dari jangka sorong itu ya, kalau mikrometer sekrup ya, mikrometer sekrup itu 0,01 cm. Kalau misalkan ini sama aja 0,01 mm. Nah, mereka hanya memiliki perbedaan cm dan mm, tapi kalau misalkan angkanya sama biar mudah, 0,1 0,1. Nah, untuk menjawab ini gimana? Cara menjawabnya gini. Skala utama itu kita lihat dari gambar tuh begini. Yang atas itu utama, yang di bawah itu nonius. Oke, jelas ya, yang di atas utama dan di bawah nonius. Nah, di skala utama perhitungannya gini. Dia dihitung dari sebelum skala nonius ini dimulai kan berarti di sini nih. Nah, di sini kan. Ini dia dimulai. Berarti yang dihitung tuh hanya ini aja. Nah, ini aja. Selebihnya dari ini enggak. Berarti ini berapa? 4,3. Maka skala utama di sini 4,3 cm. Nah, kalau skala noniusnya berapa? Lihat triknya, lihat di mana skala nonius itu satu garis dengan skala utama. Ini bukan. Ini dia. Yang satu garis dengan skala utama itu ini. Nah, nggak ada kan yang lain kan? Maka dia 0, maka skala nonius berapa? Skala nonius 0,05 cm. Coba kita jumlahkan, maka jawabannya adalah 4,35 cm. Maka jawabannya adalah mana? A, B, C, D. Oke, ini. Oke. Gampang ya? Oke, lanjut. Ini kalau gambar nomor 4, ini adalah kawannya dari mikrometer sekrup. Siapa? Jangka sorong dong. Nah, di jangka sorong ini cara menggunakannya adalah dengan cara disorong-sorong. Gitu. Nah, cara menjawabnya gini, dia sama. Cara perhitungannya adalah skala utama ditambah nonius. Kalau misalkan di jangka sorong dia atas sama bawah, kalau misalkan di mikrometer sekrup dia begini, utamanya itu ini utama nih, set utama. Nah, noniusnya itu ini, set nonius, yang bisa diputar-putar tuh, nonius. Nah, cara penjumlahannya gini, lebih simpel. Kalau misalkan skala utama, lihatlah dari yang di sini sampai mana dia berakhir. Jadi kalau misalkan ada yang begini nih, itu tandanya dia setengahnya dari lompatan. Maka 0,01 2 3 4, karena di sini ada berarti 4,5. maka skala utamanya sama dengan 4,5. Kalau misalkan skala noniusnya, lihat di mana dianya satu garis dengan skala utama, berarti 3,5. Ini berarti 3,678 ya, 0,3 lah, 0,38. Maka kalau dijumlahkan dia adalah 4,88 mm. Ada jawabannya? Ada. Simple ya? So simple ya. Oke, soal nomor 5. Nah, kalau di soal nomor 5 ini bukan panjang lagi yang dihitung, tapi apa yang dihitung? Ini ada benda, massa. Nah, biasanya kalau massa ini yang populer soalnya adalah tentang keseimbangan. Di soal keseimbangan, kita masuk dulu ke definisi seimbang. Definisi seimbang artinya jumlahan massa kiri itu akan sama dengan jumlahan atau sigma dari massa kanan. Oke, coba kita hitung dulu nih. Artinya kalau misalkan jumlahan dari semua mereka ini, jumlahan semua itu sama dengan si benda. Gitu logikanya ya. Oke. Ada dua yang harus kita pahami. Ingat satuan sama. Ini kan 1 kilo ditambah 500 gram
ditambah 20 gram sama dengan benda M benda. Nah, di sini ada gram sama kilogram. Hati-hati, ini harus disamakan. Caranya bebas. Boleh dirubah dulu ke kilogram, ini dirubah ke kilogram, baru ini dirubah dulu ke gram, jadi jumlahkan semua, atau ini dirubah dulu ke kilogram baru dijumlahkan, ini juga ke kilogram. Tapi kalau abang ini 1000 dulu, bikin dulu ke gram ya. 1000 tambah 500 tambah 20 gram. Ini gram juga. Ingat 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, itu sama dengan massa benda. Maka coba jumlahkan, berarti 1000 berapa? 1520. Sorry. 1520 gram sama dengan massa benda. Itu dia. Ada jawabannya? Nggak ada, karena jawabannya adalah kilogram. Maka ya sudah, gampang aja. Maka massa benda sama dengan 1520 dibagi dengan 1000 atau setara dengan 1,52 kilogram. Gitu. Ada? Ada. D jawabannya. Mantap. Oke, lanjut soal nomor 6. Nah, hati-hati dalam soal gini. Ini adalah 3 buah neraca. Jadi ada neraca 3 lengan. Jadi 3 lengan. Jadi 3 lengan ini dia digeser-geser. Jadi misalkan gini nih ya. Kalau ini adalah neraca, ya kan? Nah, ini neraca, di sini ada apa namanya? Kayak penampa gitu. Dia berdiri gini neracanya kan. Nah, di sini ada kayak yang pertama, lengan yang kedua, lengan yang ketiga. Jadi nanti mereka ini digeser-geser nih, mengikuti sampai dia seimbang. Ingat definisi seimbang, definisi seimbang kiri sama dengan kanan gitu. Oke? Gitu. Nah, kalau misalkan dari gambar seperti ini lengan 1, lengan 2, lengan 3. Kalau misalkan begini, bagaimana cara menghitungnya? Ingat, kalau dari atas itu dianya satuannya yang besar. Oh, sorry. Kalau misalkan yang bawah ini yang karena jaraknya jauh nih, ya kan? Karena jaraknya jauh dan ketelitiannya makin kecil, maka ini yang satuannya paling besar. Maka dia menghitungnya dari sini nih. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Set. Nah, maka cara menghitungnya, lihat dulu ini. Ini yang pertama, baru lihat yang kedua, lihat yang ketiga. Atau kalau misalkan dari definisinya gini. Kiri kan benda nih. Massa benda sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 6 atau sama dengan 346 gram. Itu adalah massa bendanya. Simpel ya? Simpel. Ada? Oh, ada. Set. Oke. Nomor 7. Nomor 7 ini prinsipnya sama dengan timbangan neraca itu. Kita mencari titik seimbang. Ingat, caranya, ingat konsepnya. Sigma atau jumlah massa kiri sama dengan sigma atau jumlah massa kanan. Yang kiri berapa? Yang kiri yang ditanya ya, maka MB nih, yang kiri yang ditanya. Nah, massa yang kanan berapa? Jumlahkan aja. 500 dari yang paling besar tambah 200 tambah 50 ya. Tambah 50. Maka dia jumlahkan 507. Ya kan? Oh, sorry. Kok 507? Ini 750 gram. Oke, jadi semakin sering kita berlatih, ini akan mengalir dengan sendirinya begitu. Seperti air mengalir sampai jauh. Iya. Oke, lanjut. Masuk soal 8. Soal nomor 8 ini adalah perhitungan waktu. Jadi
perhitungan waktu itu menggunakan stopwatch. Makanya ini adalah stopwatch. Nah, stopwatch. Nah, cara menghitung stopwatchnya gimana? Cara menghitung stopwatchnya dia begini, satu putaran itu sama dengan 1 menit. Jadi kalau misalkan ini detik ya, sampai sini itu setara dengan 1 menit. Nanti dia ditunjukkan di sini nih. Nah, nanti ditunjukkan situ. Jadi garis yang kecil itu menyatakan menit, garis kecil sama dengan menit. Nah, terus garis besar atau jarum yang besar ya sama dengan detik, gitu dia. Maka kalau dari gambar berapa? Kalau dari gambar, oh ini hanya detiknya aja, ya udah berarti 15, 20, 15, 16, 17, 18 kon. Nggak dari gambar langsung dapat ya, maka T sama dengan 18 sekon gitu, dapat langsung C. Lanjut nomor 9. Nah ini nomor 9. Jadi kondisi ini sekarang berbeda nih. Jadi gambar pertama itu ada air dalam tabung. Jadi kalau misalkan air dalam tabung, dia volumenya itu 50 ml. Pada saat dimasukin tabung, ini pada saat ada batu nih, ada batu dimasukin ke sini, dia naiknya berapa? Jadi 50. Maka yang tadi yang awalnya tuh di sini, yang awalnya di situ, jadi kenaikannya tuh segini nih. Nah, set. Ini tadi 30, ini 20. Makanya totalnya semua jadi 50 ml. Coba kita lihat soalnya. Volume batu. Oke. Volume batu. Volume batu berarti kenaikan aja ya. Ya udah, berarti kalau kenaikan aja 20. Simple ya, simple. Tapi kalau misalkan yang ditanya massa jenis, rho sama dengan massa per volume gitu. Sama dengan massa per volume. Jadi ini menghitung massa jenis. Tapi kan pertanyaannya volume ya. Maka dia 20. Oke, masuk ke nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini pengukuran tentang sama seperti tadi. Jadi ada air, dimasukkan batu ini, mula-mula batunya ini ya. Ada batu dimasukkan nih. Airnya naik dan tumpah. Nah, mula-mula dia nggak penuh sih. Cuma karena di sini ada kayak bisa kita bilang kanal gitu ya, kita bilang kanal air atau tabung yang keluar gitu yang mengakibatkan airnya tumpah. Jadi kalau dia sampai sini dia nggak naik ke atas, kalau ini dia nggak bakal ke atas, tapi dia akan ke luar, tumpah ke sini. Nah, besar air yang tumpah itu sama aja dengan volume batu yang dipindahkan. Maka kalau volume batu yang dicari itu gimana nih? Volume batu, V batu sama dengan volume air yang tumpah. Ingat prinsip dari hukum apa? Archimedes. Nah, besar fluida yang tumpah itu sama dengan besar volume yang dipindahkan. Gitu ya. Jadi berapakah ini? Nah, kalau di sini kan dia air yang keluar dari gelas pancuran. Di sini sama dengan 30 cm kubik. Jadi volume batunya berapa? 30 cm kubik. 30 cm kubik. 30 cm kubik. Nah, ini dengan catatan dia mula-mula di sini. Jadi kalau soalnya bilang tuh dia mula-mula udah 120 gitu. Perhatikan pengukuran. Nah, ya kan. Jadi mula-mula dia 120. Pada saat dia dimasukkan, pada saat dia naik, seginilah besar air yang tumpah. Maka inilah besar volume batu yang masuk tadi. Begitu kurang lebih. Oke? Oke, mantap.